Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai tahapan pilkada di Kota Banjarmasin, dan bersama kami sudah hadir Komisioner KPU Kota Banjarmasin, Bapak Azhari Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Udah lama nih kita nggak Iya, ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya lama betul. Iya. Oke, kalau sekarang ini Bang, berkaitan dengan persiapan mungkin ya, boleh dikatakan demikian, karena kan 27 November Betul. 2024 tahun ini adalah pelaksanaan pilkada serentak. Salah satunya itu adalah Kota Banjarmasin, seperti itu. Apa sih yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin berkaitan dengan hal ini? Berdasarkan dengan PKPU nomor 2 tahun 2024 ya. Itu tahapan udah dimulai dari Januari. Itu ada perancangan anggaran, perencanaan, sampai tahap-tahap proses yang bisa dilaksanakan, yaitu juga penerimaan calon, baik itu perorangan maupun juga dari partai sampai hari pencoblosan. Nah itu diawali dengan Januari, Mas, berdasarkan PKPU nomor 2 ya tahun 2024. Nah, karena posisinya sekarang juga saya sampaikan kita ada pada tahapan yang namanya seleksi atau penerimaan badan ad hoc KPU, ya khususnya KPU Kota Banjarmasin dan se-Indonesia pada umumnya. Nah, sekarang pada hari ini juga saya sampaikan kepada Kang Hendar, hari ini itu baru dibuka rekrutmen badan ad hoc KPU itu dari PPK. PPK itu panitia pemilihan kecamatan, ya kita singkat dengan PPK. Habis itu ada PPS, panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan, dan KPPS. Ya, biasanya itu yang lagi tren kemarin. Setelah jadi KPPS katanya udah bisa ini, bisa itu. Joknya kan banyak betul. Kalau KPPS itu kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS, Mas. Nah, tapi untuk hari ini tertanggal dari 23 April sampai tanggal 29 April 2024 itu kita membuka rekrutmen yang namanya PPK di tingkat kecamatan. Untuk di Kota Banjarmasin kebutuhannya ada 5 kecamatan ya. Berarti dalam satu kecamatan itu ada 5 orang. Nah begitu. Maka dari itu KPU juga mempersiapkan betul-betul teknisnya. Karena secara teknis saya pikir nggak mungkin daftar doang kan. Ada yang namanya tahapan-tahapan yang mereka lalui. Ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Yang jelas dulu mereka adalah warga Banjarmasin, berdomisili di Banjarmasin. Gak mungkin dong orang jauh dari Jakarta ya kan, jadi PPK ini gak mungkin. Nah habis itu juga mereka harus menyertakan dokumen kesehatan, baik itu jasmani dan rohani, karena kita memitigasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi kawan-kawan pada saat hari H itu kan. Banyak kita ketahui itu kan. Sakit, itu berarti penting itu ya, itu untuk kesehatan sekali. Ya, ada riwayat kesehatannya seperti apa. Apalagi komorbid itu jangan sampai ada mereka miliki, dan mereka memberikan keterangan pernyataan bahwasanya mereka bebas dari semua itu. Karena bahayanya ketika mereka nggak ngecek itu kesehatan mereka pada saat tahapan nanti yang namanya ini udah bulan berapa kan, ini kejar tayang namanya kan. Benar. Belum lagi nanti pemutakhiran pemilih. Nah itu mereka juga terlibat dalam hal itu. Nah itu penting lah. Begitu, mungkin itu ibunya. Kalau di pemilu sebelumnya kan, waktu kemarin kan pilpres ya, sama pileg, itu kan ada juga PPK. Itu kenapa nggak dilanjutkan aja? Sekarang berdasarkan keputusan dari KPU itu menyatakan bahwa dilaksanakannya seleksi terbuka. Karena masa kerja mereka cuma 6 bulan kan. Setelah mereka sampai kemarin bulan April tanggal berapa itu sudah selesai. Karena ada masa kerjanya. Masa kerjanya 6 bulan. Jadi ketika selesai, kemarin juga menjadi perdebatan apakah ini menjadi evaluasi bersama, apakah itu cuman ya kita cek nih yang mana rapotnya yang bagus ya lanjutin, enggak. Ternyata berdasarkan putusan KPU RI untuk bisa melaksanakan seleksi terbuka. Maka dari itu nanti seleksinya nanti tertulis, ada wawancara, hasil analisis kesehatannya bagaimana. Kita nggak mau dalam artian orang ini
punya riwayat, kita paksain masuk, Mm-mm. nah berarti kita yang salah. Nah, maka dari itu ada yang screening BPJS juga. Nah, mereka punya BPJS nggak? Nah, kami salah satu syaratnya itu ya harus Iya. punya BPJS ya. iya harus ada. Jadi kami Berarti secara tidak langsung itu ditanggung oleh pemerintah juga untuk atau misalkan pada saat dia bertugas kemudian ada Iya. sebuah kecelakaan dan iya, sebagainya. iya ada. Kemarin kan ada terjadi itu meninggal dunia, maka menjadi tanggung jawab KPU untuk memberikan santunan kepada warga atau ad hoc kita. Ya, Kemana itu yang meninggal dunia itu pada saat dianya bertugas atau bagaimana? setelah karena bisa iya. faktornya kelelahan. Oh iya. Nah itu bisa karena banyak kejadian-kejadian yang after setelah penyelenggaraan mereka kelelahan kan betul mereka melaksanakan satu hari full, ada yang sampai jam 2 perhitungan suaranya Iya, dua malam karena kan nggak bisa berhenti ya. Betul, seperti itu Mas. untuk menjaga surat suara itu. Betul. Berarti yang paling puncaknya itu pada saat ini ya, pada saat setelah beres pemilihan ya. Itu Iya seperti itu, banyak Pak. yang terjadi kayak gitu. Setelah hari ini selesai pencoblosan besok drop. Iya, Kayak jadi. benar-benar. Ya, Nah, karena maka dari diporsir ya, itunya iya, ya. maka dari itu salah satu syarat dalam mendaftar ke ad hoc kita, baik itu PPK, PPS maupun KPPS itu maksimal umurnya 55 tahun. Oh, ada batas usia. Ada batas usia. Itu yang kami tekankan. Kalau lewat satu hari kayak atau 2 hari nggak boleh. Tetap kami memprioritaskan yang penting jangan lewat daripada 55 umurnya. 55 umurnya Betul. juga harus memiliki keterangan sehat. Keterangan berarti. sehat jasmani dan rohani. Itu. Itu ada rumah sakit yang ditunjuk nggak secara khusus untuk mendapatkan surat keterangan bahwa yang mendaftar itu adalah benar-benar sehat jasmaninya begitu. Nah, sebenarnya kan ada parsial aja sih yang memang mereka daftarin di klinik juga bisa. Kemarin di beberapa klinik lah itu sudah juga menyediakan. Mereka itu ditensi satu, habis itu gula darahnya, kolesterol dan segalanya itu ada nanti keterangannya. Nah, terus tidak ada bawaan komorbid itu mereka bikin pernyataan. Nah, ada pernyataan sudah. Nah, dan bisa diakses di akun KPU namanya Siakba. Nah, Siakba. Nanti kalau kawan-kawan pengen ada panggilan jiwanya untuk bisa mengabdi menjadi penyelenggara pemilu, baik itu di PPK, di PPS itu nanti di Google dicek aja Siakba. Nanti di situ ada tahapannya, panduannya dalam mendaftar menjadi ad hoc kita. Nah, bagi masyarakat Banjarmasin kan Termasuk juga dengan syarat-syaratnya ya, betul, yang jelas ya seperti betul, itu. karena yang paling penting mungkin surat kesehatan itu apakah yang terbaru atau ada kadaluarsanya? Misalkan ada beberapa bulan dia sudah melakukan tes kesehatan atau punya itu bisa dilakukan atau bagaimana? kalau kita itu yang terbaru. Yang terbaru. Karena nggak bisa kan kesehatan orang kan Iya, cepat berubah kan. Iya. Apalagi cuaca kita ini kan. Iya. Oke. Nah, itu. Berarti sekarang udah masuk tahapan pendaftaran ya seperti itu. Betul sekali. Berarti ada tahapan-tahapan lain yang masih banyak untuk dikerjakan seperti itu. Banyak sekali. Oke, kita tahan dulu, Bang. Siap. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Ya. Terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel dan kembali lagi kita melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak Kaloto tadi sudah menyelesaikan, bukan menyelesaikan ya istilahnya pendaftaran ya, tahapan pendaftaran untuk PPK. Kemudian tahapan selanjutnya apa yang sedang dilakukan oleh Kota Banjarmasin itu? Ada berbagai macam sih. Nanti di divisi saya khususnya kan, saya divisi sosialisasi. Saya berharap
ada lebih nambah lah presentasi dalam pemilihan ke depan. Karena saya hitung-hitung kalau presentasi di pileg dan presiden kemarin itu hampir 80%-an ada ya. Apa tuh partisipasi pemilih? Lumayan besar. Oke. Di Kota Banjarmasin? Kota Banjarmasin 80%? hampir 80%. Okay. Dan itu yang lebih banyak yang memilih itu pemilih pemula. Dari Gen Z sama generasi milenial. Nah, mereka itu kalau dikalkulasi hampir 60% sekota Banjarmasin. Wow. Itu sangat menentukan sekali suara ke depan. Untuk DPT-nya berapa untuk kemarin itu yang DPT itu sekitar 486 sekian. Ada 486.000 sekian ya. Yeah. Nah, itu nanti akan juga ada dilaksanakan pemutakhiran. Nah, apakah nanti apalagi ini harus balik apa nanti bertambah warga Banjarmasin karena pada prinsipnya dengan adanya EKTP boleh memilih di mana saja, namun ada mekanisme yang harus dipahami pada saat nanti memilih. Nah, kan orang aku sudah punya KTP nih boleh memilih. Nah itu memang boleh karena ada KTP, tapi ada mekanisme yang harus mereka lalui, ngelaporkan dirinya tidak ke wilayah tersebut, sudah pindah domisili. Nah itu harus dilaksanakan. Nah itu nanti fungsinya nanti di bulan Juni ada nanti dibentuk oleh kawan-kawan BPK PPS itu namanya Pantarlih, Panitia Pemutakhiran Pemilih. Nah itu hampir 1 bulan dilaksanakan di bulan Juni. Nanti juga untuk mengetahui potensi pemilih Kota Banjarmasin, ini bertambah apa enggak atau ini berkurang, atau dengan adanya begini TPS apakah ditambah atau dikurangi. Kan TPS Kota Banjarmasin kemarin ada 1.940 TPS. Hampir 2.000 berarti ya? Hampir 2.000, lumayan banyak itu. Kan apalagi pemilih di Banjarmasin terbanyak kan. Nah, dari itu dengan ada kawan-kawan nanti Pantarlih, panitia pemutakhiran pemilih itu bisa memetakan ya ini wilayah ini bisa cuma TPS-nya 1. Kan sekarang ada yang 1 RT itu ada 2 TPS. Nah, sekarang dengan adanya pemilihannya kan cuma pemilihan gubernur dan wali kota doang. Kemarin kan pemilihannya presiden sama pileg lumayan banyak, menguras waktu panjang, kotaknya juga banyak, kotak pemilihannya. Nah, nanti setelah kawan-kawan bekerja nanti Pantarlih, PPK PPS juga bekerja mengetahui pemetaannya. Ini TPS-nya bisa dikerucutkan lagi. Nah, tapi kan ada batas minimalnya untuk ada batas minimal dan maksimal nggak untuk 1 TPS itu berapa? Apa? Untuk jumlah 300. 300. 300 orang. Berarti kalau maksimalnya 300. Maksimalnya 300 ya. 1 TPS itu. Nah, itu kan. Terus tahapan nanti juga di bulan Mei ini kan nanti penerimaan persyaratan bakal calon dari perorangan ya independen. Berarti running ya? Iya, sambil jalan semua ini beririsan. Paralel berarti ya semuanya. Iya, semua beririsan. Kita masing-masing SDM mempunyai peran masing-masing. Kebetulan saya di sosialisasi, saya bertanggung jawab mensosialisasikan itu. Apakah itu nanti pemilih pemula, apakah itu ke masyarakat langsung, apa itu nanti KPU ke kampus, mensosialisasikan ke mahasiswa. Nah, itu peran saya. Dan juga mungkin di bulan ini KPU juga akan melaksanakan lomba sayembara penciptaan jingle pilkada Kota Banjarmasin. Jadi saya berharap nanti musisi-musisi Kota Banjarmasin silahkan untuk mengikuti berpartisipasi dalam lomba tersebut dan juga membuat logo maskot pilkada. Jadi ada 2 ini. Di divisi saya untuk melaksanakan sayembara. Pertama penciptaan jingle, bikin jingle pilkada khusus Kota Banjarmasin. Yang kedua bikin maskot. Nah, maskot pilkada untuk Kota Banjarmasin. Berarti belum ada dong ya jingle maskotnya itu belum ada. Belum. Atau itu selalu dibikin ketika ya? Pelaksanaan. Dulu sebelumnya itu dibikin maskotnya maskot jukung. Jukung dibikin filosofinya apa. Nah, ya kan. Kalau sekarang ada temanya juga untuk maskotnya. Nanti di
pengumuman kita segera mungkin saya up nanti di websitenya KPU Kota Banjarmasin dan juga IG-nya dan di seluruh sosmed lah. Untuk KPU Banjarmasin itu mengumumkan nanti apa saja kriterianya, terus juga berapa sih hadiahnya. Nah itu biar kawan-kawan mengetahuinya. Semangat juga ya Semangat untuk membuatnya. juga. Ya berarti kan ada 2 agenda ini yang berkaitan dengan langsung dengan masyarakat. Yang pertama itu pembuatan jingle KPU-nya. Yang kedua tentang maskotnya seperti itu. Itu berarti beririsan ya, beririsan ini sambil jalan ini. Oke. Itu batas maksimalnya kapan mereka bisa membuat dan menyerahkan kemudian sampai batas pengumuman hasil gitu? Itu sekitar 2 minggu. 2 minggu. 2 mingguan. Di bulan apa tuh? Ini paling maksimal deh. Ini bulan. Soalnya kan udah bulan November kan tinggal beberapa bulan lagi. Bulan Mei. Oh, pertengahan Mei. Iya. Oh, iya. Ya nanti udah selesai biar di launching sama-sama kan. Nah, jadi KPU juga ada 5 orang ini punya peranan masing-masing. Ada yang menyiapkan nanti di logistik. Di logistik itu persiapan bagaimana terdistribusi persiapan kotak suara, surat suara. Nah, itu juga sambil jalan. Semua yang kami lakukan ini juga berdasarkan hasil arahan dari KPU RI. Sudah ada timeline-nya udah. Jadi setiap sudah ada rule-nya ya. Sudah ada rule-nya. Sudah ada tahapannya per bulan ini divisi ini menyelenggarakan, contoh seperti saya menyelenggarakan rekrutmen lembaga ad hoc KPU. Nah, itu kita. Terus nanti divisi Rendatin perencanaan informasi dan data itu akan rekrutmennya Pantarlih. Nah, panitia pemutakhiran pemilih. Nah, tapi kan itu semuanya harus tersampaikan kepada masyarakat ya. Betul sekali. Supaya masyarakat juga tahu tentang tahapan-tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin itu seperti apa. Kita tahan dulu. Siap. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Bang, kalau berkaitan dengan pendaftaran peserta pemilu perseorangan seperti itu, tadi itu disinggung kan bulan Mei ya? Iya, bulan Mei. Bulan depan ya, bulan seperti depan. Itu sampai kapan tuh? Kemudian ada persyaratannya seperti apa? Itu kalaunya penyerahan daftar perseorangan ya, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan itu dimulai dari Mei sampai nanti tanggal 19 Agustus. 19 Agustus. Mei sampai 19 Agustus. Mereka itu kan harus mengumpulkan KTP ya, surat pernyataan bahwasanya mereka mendukung pasangan calon tersebut. Itu sekitar 8,5% dari jumlah DPT. 8,5% dari jumlah DPT. Kalau kita ketahui DPT Kota Banjarmasin tadi 486 ribu, ya kan, 486 ribu sekian. Maka kalau kita sederhanakan ada sekitar 41 ribu jumlah KTP atau dukungan untuk pasangan calon tersebut yang tersebar di minimal 3 kecamatan. Minimal 3 kecamatan. 3 kecamatan tersebut itu minimal. Oke. Dan itu baru dinyatakan lolos untuk menjadi peserta pemilu begitu. Iya. Nanti tahapannya juga pada saat itu ketika mereka sudah mengantarkan pemenuhan persyaratan tersebut, otomatis KPU pun bekerja dalam hal memverifikasinya ke lapangan. Oh, ini betul nggak? Ketika mereka menyodorkan sekian jumlah sekian KTP-nya, nanti kawan-kawan dari KPU didampingi oleh Bawaslu untuk terjun ke lapangan untuk memverifikasi faktual. Artinya ini KTP-nya betul nggak? Ini dari mana? Bapak memberikan dukungan nggak? Ya kan? Itu salah satu tahapan yang akan kami lalui juga di KPU ke depan untuk bisa memastikan memang
calon dari perseorangan tersebut betul-betul didukung oleh warga Kota Banjarmasin yang total mungkin tadi berdasarkan DPT yang 4.086 sekian tadi, ya 41.000 lah. Nah, ketika nanti pada saat 41.000 itu mungkin ada yang salah atau surat KTP-nya ada yang masih orangnya meninggal, terbuat mungkin kesalahan administrasi, maka kami akan memberikan waktu untuk mereka melakukan perbaikan. Oh, ada perbaikan juga ya, ada tahapannya seperti ada tahapannya, itu. tapi kita masih belum sampai ke sana ya. Nah, gitu Bang. Oke. Nah, ini kan berkaitan dengan kemarin kan cukup ya, cukup tinggi juga untuk keikutan partisipasi ya, partisipasi pemilih itu 80%. Ya, nah, kalau misalkan untuk di pilkada berarti kan ini harus minimalnya mungkin standar ya dengan 80 itu ya, seperti itu ya. Nah, ini dari KPU sendiri apa ada targetan lebih atau dari itu atau bagaimana? Kita dari kemarin dari Pileg, dari Pilpres dan Pileg kita mencoba seluruh, karena target kita itu ada pemilih pemula. Maka kami KPU itu programnya Go to School sama Gus to Kampus kan. Artinya kami ke sekolah, habis itu kami ke kampus. Nah, mungkin di tahun ini karena mungkin kami coba inventarisir ini sudah nih. Oh, ini wilayah yang memang partisipasinya kurang. Nah, jadi mungkin lebih mendominasi di sana nanti kegiatan, karena berdasarkan data kami kan mungkin, nah itu kami akan petakan daerah mana saja yang kami full-fullan di sana untuk mensosialisasikan. Dan khususnya juga nanti kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya wali kota, turun ke kecamatan, terus ke kelurahan. Kami mencoba masuk ke kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kelurahan. Misalkan pada saat nanti ada kegiatan pembagian ini, misalkan ada pembagian bantuan sosial, KPU coba masuk untuk memberikan sosialisasi. Nah, kadang warga kita yang mungkin yang belum menyentuh gadget mungkin ya, nah itu informasinya minim. Nah, kami KPU untuk menyasar kalangan yang tersebut ya harus turun ke bawah yang mensosialisasikannya. Juga ke depan juga kawan-kawan PPK, PPS itu lebih aktif lagi. Mungkin coba warung tu warung misalkan sambil dia di wilayahnya kan ada kumpulan duduk bagikan selebaran gitu. Nah, itu mungkin menjadi tanggung jawab mereka untuk dalam hal mensosialisasikan pemilu yang akan dilaksanakan 27 ke depannya ya. Itu 27 November 2024 ya, seperti itu. Jadi setelah Pilpres kemarin, setelah Pileg kemarin, itu di setiap daerah itu ada pemilihan kepala daerah ya, begitu. 27 November 2024 seperti itu. Betul. Apakah ketika misalkan nih dari DPT itu sendiri kan ada pantarlih ya tadi yang dilakukan, kemudian juga ada PPK, kemudian ada PPS juga ya, seperti itu ya. Berarti itu semuanya disebar begitu ya, supaya masyarakat juga tahu gitu ya, seperti itu. Iya. Mereka kan kalau jumlahnya banyak tuh kan. Kalaunya yang PPK aja di 5 kecamatan 5 kali 5 25 ya. Nah, kalau dia yang namanya PPS itu per kelurahan. Kalau kelurahan kita sekota Banjarmasin ini ada 52, berarti ada 3 orang PPS di kelurahan tersebut. Nah, jadi peranan mereka nanti ketika sudah jalan tahapan sosialisasi. Ini kita sudah tahapan sosialisasi sudah mulai jalan juga. Nah, namun kita bagi-bagi orang nih ya, karena orangnya satu tim teknis itu persiapannya bagaimana untuk penerimaan calon. Ini kan berdasarkan tahapan ini kawan-kawan di lapangan yang namanya KPU itu sifatnya hierarki, otomatis semua juklak dan juknisnya itu turunannya langsung dari KPU RI. Nah, begitu. Jadi ketika ini mau tahapan nih perseorangan nih. Nah, ini divisi teknis sama divisi hukumnya mungkin itu lagi ke Jakarta, lagi rapat koordinasi. Nah, ini tahapannya, ini yang harus dilakukan turunnya, begitu. Oke. Bang, ada 30 detik nih untuk menyampaikan himbauan mungkinnya untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang pilkada di Kota Banjarmasin, silakan. Oke. Kepada warga Kota Banjarmasin yang saya cintai, kita KPU Kota Banjarmasin pada saat ini sedang
melaksanakan rekrutmen ad hoc PPK dan dilanjutkan di PPS. Harapan saya kepada masyarakat, silahkan untuk mendaftar ke KPU dengan melalui sistem Siakba, dan juga silahkan untuk bisa mendapatkan informasinya melalui website KPU Kota Banjarmasin dan juga media sosial KPU Kota Banjarmasin. Harapan kita bisa sama-sama mensukseskan pilkada di Kota Banjarmasin pada nanti tanggal 27 November tahun 2024. Oke, terima kasih Bang Siap. Azhari Fadli atau Bang Ayai. Siap. Saya menyapanya seperti itu. Iya. Lebih dekat. Lebih enak ya. Lebih enak. Oke, terima kasih Bang. Siap, Bang. Ya, oke. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.